Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sekolah minggu. Ya, hari ini nuansanya sudah merah semua. Ada sukacita? Kurang kenceng nih kayaknya. Ada sukacita? Ada ya, ada sukacita ya. Kita bersyukur hari ini ibadah intergenerasi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Kita semua boleh beribadah bersama di hari pertama ya tahun baru Chinese ya, di Chinese New Year hari ini. Mari sama-sama kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan pada hari ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita terus mau berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Semua diundang untuk boleh berdiri. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sumber sukacita kita bukanlah keadaan, tetapi karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mari dengan riang kita mau sembah Allah kita. Kita mau katakan kesukaan yang ceria. Hari ini kita bersukacita, boleh beribadah bersama. Sumber
dengan lagu Adalah Sukacita bersama-sama satu kali. Kali yang kedua dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja. Kali ketiga bahasa Mandarin dan kali keempat bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di mana? Adalah sukacita di mana? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja. Joy, 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 joy. Where? Down in my heart, Where? down in my heart, I've got a joy, 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 joy. down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus. Sama-sama bahasa Mandarin. Jiwo yu kwai le, cai wo xin chong. Cai wo xin chong. cai wo xin chong, cai wo kwai le, cai wo xin chong. 快乐在我心中，我非常快乐，非常的快乐，因我耶稣带来心，我非常快乐，非常的快乐，因耶稣的爱在我心中。adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh beribadah bersama. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur boleh beribadah bersama. Mohon Tuhan memimpin dan menolong, Mohon Tuhan memimpin dan menolong, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Bahkan orang-orang di sekeliling kita pun datang dan pergi. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada, menuntun dan menjaga kita. Dialah Tuhan, sahabat yang sejati. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan sahabatku yang sejati. Biarlah sungguh kita merasakan betul hanya Tuhan satu-satunya yang selalu ada bersama dengan kita. Pertama-tama dalam bahasa Indonesia. Tuhan sahabatku yang sejati, sahabat yang paling ku kasihi. Setiap hari ku rindukan Engkau, ku mencari wajah-Mu. Dalam setiap langkah hidupku, dalam setiap perhentianku, tangan-Mu selalu memegangku, bawaku di dekat-Mu. Tunjukkanlah jalan-Mu,
hendak jatuh ke lembah maut. Kasih-Mu dalam panjang lebar, sungguh tak terukur. Engkaulah segalanya, hatiku berpadu denganmu. Ku berjanjilah ikutmu sampai selamanya. Bahasa Mandarin. 祝你是我最真心的朋友，祝你是我最亲爱的伴侣。我的心在天天去想着你，渴望见到你的面。在我人生的每一个台阶，在我人生的每一个小岔，你的手总是常在拉着我，把我带在你身边。告诉我看着的路，没有花相似往线。你爱和等的在我身旁，我心发出惊叹。有了主还有什么？我心与主心相连，我已经是要跟随主，永不改变。 Interlude musik. Kita nyanyikan bahasa Indonesia sekali. Tuhan sahabatku yang sejati, sahabat yang paling ku kasihi. Setiap hari ku rindukan Engkau, ku mencari wajah-Mu.
Hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, mau merendahkan hati kita. Mungkin dalam beberapa hari kemarin, ada hal yang kita lakukan yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan kecewa. Mungkin itu perkataan kita, mungkin itu pikiran kita, ataupun tingkah laku kita. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Kita boleh mengambil waktu berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga boleh berdoa, minta ampun kepada Tuhan, kalau mungkin sering tidak dengar-dengaran, tidak taat. Tuhan Yesus, ampuni segala pelanggaran kami. Tuhan Yesus, ampuni segala pelanggaran kami. Tolong kami untuk Tolong kami berkata tidak terhadap dosa, untuk berkata tidak terhadap dosa, membenci kejahatan, membenci kejahatan, mencintai kebenaran. mencintai kebenaran. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang taat. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita yang kuat, kita yang lemah dikasihi Tuhan. Kita yang kecil, kita yang muda, bahkan sampai usia lanjut pun dikasihi Tuhan. Biarlah kita mau datang di hadapan Tuhan hari ini, meresponi kasih Tuhan. Kita mau katakan, Yesus cinta padaku. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama dulu. Kemudian kali kedua, anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kemudian kali ketiga dan keempat bersama-sama. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Alkitab ajar. Anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda saja. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes.
Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh adik Valen dalam bahasa Mandarin dan juga adik Malista dalam bahasa Indonesia. Jemaat dipersilahkan berdiri.诗篇128篇第1节到第6节，凡敬畏耶和华、身心踏造的人，便为有福。你要吃劳碌的来的，你要享福，事情顺利。你气质在你的内室，好像多结果实的葡萄树，你儿女围绕你的坐室，好像刚郎在世。看那敬畏耶和华的人，必要饲养蒙福。愿耶和华从西安赐福给你。愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。Mazmur 128 ayat 1-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persembahan pujian hari ini akan dilayani oleh paduan suara Simeon Hana. Kami persilahkan.
Sungguh suatu pujian yang indah. Kita diingatkan tahun baru, tahun terus berserah, tahun terus melayani Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berkat Allah bagi keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Freddy Lai. Kami persilahkan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， salam sejahtera untuk kita semuanya. 恭祝大家平安。 Hari ini bertepatan dengan tahun baru Imlek. 今天刚好就是农历新年的初一， Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, 新春快乐，蒙恩蒙福。 saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Hari ini dalam suasana yang sangat bahagia ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 今天我们以这样的欢喜的气氛，我们能够来敬拜我们的上帝。 Melihat saudara-saudara semua kebanyakan berpakaian merah dan suasananya meriah sekali. 我看到大家都好像都穿着红色的衣服，笑脸常开啊。 Hari ini saya diberikan masker warna merah. 今天我也穿红色的口罩。 Tadi dikatakan boleh lepas masker, tetapi rasanya saya tidak tega bukanya ya, karena bagus ya. 本来不用戴的，但是我真的舍不得放下这个红色的口罩。 Ya, jarang sekali pakai masker warna merah ya. 很少能够用到这个红色的口罩。 Hari ini saudara-saudara di dalam suasana bahagia ini, karena ini adalah satu ibadah yang melibatkan 3 generasi. Ya. 我们很高兴，今天我们能够老少同堂，一同敬拜神。 Dan kita akan bersama-sama membahas satu tema tentang berkat Allah bagi keluarga. 今天我们要一同思想耶和华给家庭的恩典。 Saya percaya bagi kita semuanya, rumah itu adalah tempat yang paling baik bagi kita. 我想我们也会觉得家是我们一个最好的地方。 Oleh sebab itu seorang yang kemanapun dia pergi, sekalipun dia keliling dunia, akhirnya dia harus kembali ke rumahnya. 所以呢，一个人无论他去哪里，他也可以环球世界，但是最后呢，他还是要回到他的家， Karena tidak ada tempat yang lebih baik dari rumah. 因为没有一个地方比我们的家更好。 Ada satu perkataan yang seperti ini, di dalam bahasa Mandarin dikatakan, 人是漂泊的船, 家是温暖的岸. Artinya manusia itu adalah seperti perahu di tengah-tengah samudera, namun rumah itu adalah tepian yang hangat. 所以有样的一句话，就是家呢，人家描写这个人呐、是漂泊的船，家是温暖的岸。 Pada waktu saudara sangat kecewa di dunia ini, 当你在面对失望的时候， pada waktu saudara gagal di dalam kehidupan ini, 当你在生活上你失败的时候， pada waktu dunia menolak saudara, 当世界拒绝你， rumah adalah tempat yang menerima kita. 只有我们的家能够接纳我们。 Tetapi saudara-saudara sering sekali justru kita tidak menyadari bahwa rumah itu adalah tempat yang paling baik bagi kita. 但是呢，好多时候呢，我们没有想到，我们的家其实就是我们最好的地方。 Saudara, rumah adalah tempat di mana kita menangis, kita tertawa, dan kita hidup apa adanya. 其实我们在家里成为我们自己，我们能够哭，我们能够笑， Saudara, tidak ada yang menghambat kita. 没有人拦阻我们。 Saudara, saya hari ini melayani pemberitaan firman Tuhan, saya harus berpakaian formal. 今天因为我要讲到，所以我穿的衣服要比较正式一点。 Tetapi di rumah saya boleh apa adanya. 但是我在家里，我可以穿什么？ Karena di rumah itulah tempat di mana saya diterima apa adanya juga. 因为就是在我的家，他们能够接纳我。 Namun saudara-saudara kita juga tidak menyangkali rumah yang di mana tempat di mana kita dapat saling memaafkan, saling mengasihi. 但是我们也不能够否认，本来我们的家是我们能够彼此相爱、彼此饶恕的一个地方。 Tetapi di dalam rumah itu juga sering terjadi percecokan. 但是我们发现，在家里呀、也时候会发生很多的纠纷， Terjadi juga selisih paham. 可能你会误会，
Bahkan terjadi banyak sekali peristiwa yang tersimpan di dalam memori kita. 好多这样伤心的事就留在我们的记忆里。 Begitu lama perkataan yang sempat diucapkan oleh seorang anggota keluarga yang melukai kita barangkali. 可能我们家里的一个成员讲了一句话，伤了我们的心。 Bertahun-tahun susah dilupakan. 我们这么多年被这样的话缠绵，忘不了。 Dan membuat kita kadang-kadang merasa ada akar pahit di dalam hidup kita. 所以我们的心中好像有那种的苦度。 Nah, hari ini saudara-saudara di dalam satu suasana yang berbahagia di tahun baru Imlek, 现在呢，在农历新年这个欢喜的气氛中， ada satu pengertian yang sangat indah sekali yang perlu menjadi sesuatu yang kita hargai, 我们要珍惜一个非常好的一个意义， yaitu Tuanyen ya, untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga. 也就是跟家人一同团圆。 Di dalam kita berkumpul bersama, bukan makanannya yang paling penting. 当我们团圆的时候其实不是最重要的是食物， Bukan pakaian kita yang paling penting. 也不是说我们所穿的衣服， Dan juga bukan angpaunya yang paling penting. 也不是红包， Tetapi saudara-saudara adalah bisa saling memaafkan, saling bisa menerima satu dengan yang lain. 就是在团圆的时候，我们能够彼此饶恕，我们彼此接纳。 Semua hubungan yang kurang harmonis di waktu yang lalu dapat dipulihkan kembali pada waktu kita makan bersama. 以往可能发生不愉快的事，就在那一天晚上，我们能够和解， Foto bersama, 我们合照。 ada yang mengatakan senyuman yang paling indah itu adalah di dalam foto. 有人说最甜蜜的笑容就是在照片里。 Walaupun dalam kenyataan hidup barangkali kita tidak murah senyum ya. 可能你在人生的道路中，你很少微笑。 Tetapi saudara-saudara, di dalam kita bersama-sama, kita belajar untuk kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. 所以我们大家一同来学习如何能够彼此相爱。 Saudara, saya percaya adalah kerinduan setiap orang bahwa rumah kita adalah rumah yang diberkati oleh Tuhan. 当然，我们大家都很渴慕我们的家是被祝福的家。 Saudara-saudara, orang Chinese sangat menyukai tentang simbol. 所以呢，中国人很喜欢看这个象征的事情。 Saudara, semua simbol yang ada di suasana Imlek ini mengandung makna dan arti. 所以你们看农历新年的这些装饰品都有它的意义的。 Saudara, dulu saya tidak mengerti kenapa tulisan Fu itu harus terbalik. 以前我不明白为什么这个福字要倒过来呢？ Saudara-saudara, ternyata itu punya makna. 原来有它的意思。 Kalau di dalam bahasa Mandarin, Fu diterbalikkan jadi Fu Tao atau diartikan sebagai Fu Tao, ya. Jadi berkat itu tiba di rumah kita atau ditumpahkan di rumah kita. 因为倒好像到，所以呢福到来了。 Juga ada bunyi seperti ditumpahkan Fu Tao 在我们家里. Ya. 所以那个福倒在我们的家里。 Iya, saudara, simbol-simbol ini sebetulnya indah sekali. 其实这一些象征也是有很美的意义的。 Saudara, kalau kita ingin mentahyulkan semua hal, semua menjadi tahyul, saudara. 但是若是你要把它当作迷信的话，那么一切就是迷信了。 Namun saudara-saudara, jika kita ingin menganggap itu sebagai satu simbol yang baik, satu harapan yang baik, sebenarnya tidak ada masalah, saudara. 但是呢，若是你的观点把它当成一个好的盼望，是没有问题的。 Namun saudara, pertanyaan kita adalah sebenarnya dari manakah datangnya berkat itu? 现在问题是呢，这个福从哪里来？ Bukan karena kita terbalikkan dia, maka kita diberkati. 不是我们把这个福倒下来，我们就得到这个福气。 Siapakah yang pemberi berkat itu? 还有谁是赐福的主呢？ Saudara, simbol yang lain yang kita sering lihat adalah ikan, saudara. 另外一个象征就是我们看鱼， Yu ini dalam pengertian maknanya adalah tersisa atau sesuatu yang lebih, ya seperti itu. 鱼它的音就是好像是剩余，剩下有多。 Saudara-saudara, sebenarnya kita tidak perlu
berlebihan, cukup itu sudah bagus bagi kita. 其实我们也不必什么就是过多，只要足够就好。 Ya, kita kalau diperiksa hari ini, kita tidak suka kalau kelebihan kolesterol, kelebihan gula ya. Itu kelebihan yang tidak terlalu baik ya. 如果我们检查身体，我们当然不要超过有这个甜尿啦，有这个胆固醇过高啊。 Tetapi saudara-saudara, kita suka sekali kalau berkat itu bukan hanya cukup, tapi lebih untuk menjadi persediaan. 但是呢，我们讲到福，我们不单单要够，但是我们盼望有多余。 Kalau ada lebih, harusnya itu menjadi saluran berkat. 若是上帝给你更多的话呢，应该就是你成为别人祝福的管子。 Saudara-saudara, sehingga orang Chinese sering mengatakan nian有余, ya setiap tahun tuh masih ada yang kita sisakan. 我们常常说年年有余，所以每一年都有剩。 Dan saudara-saudara, kita juga merindukan岁岁有福, setiap usia ada berkat tersendiri. 岁岁有福，就是等于说每一个年纪、年龄、年代，我们都有福。 Nah, saudara-saudara, kita juga menyadari bahwa sebetulnya ada satu hal yang selalu tidak akan kurang di tahun baru Imlek, yaitu apa saudara? Jeruk ya. 当然，我们缺不了农历新年要有看那个句子。 Cuy itu dikaitkan dengan sesuatu aman, ya damai dan aman. Ya. 句呢，就是表示就是平安一样。 Saudara-saudara, kita tidak menyangka ya satu biji atau satu jeruk itu mengandung makna begitu dalam bagi kita. 我们实在没有想到一粒句子拥有这么深的意义。 Saudara, masih banyak lagi, tapi saya ingin sekali memperkenalkan sayur ini kepada saudara. 还有这样个菜式。 Saudara, mudah-mudahan tidak lapar ya setelah lihat ini. 盼望你们肚子不饿啊！ Saudara-saudara, sayur ini warnanya hitam, halus, persis seperti rambut. 这个菜系啊是黑的，好像头发一样。 Jujur, saya harus akui saya tidak terlalu suka sebetulnya makan sayur ini. 老实说，我不大喜欢吃这个菜。 Tetapi saudara-saudara, sayur ini sering menjadi satu menu yang juga disajikan pada waktu tahun baru Imlek. 但是呢，你们发现这个菜系过年的时候，多数都有人煮这个菜 Mungkin。di Indonesia tidak terlalu populer ya. 可能在印尼没有这样出名。 Di dalam bahasa Mandarin, sayur ini namanya fa cai. 中文叫做发菜。 Dengan fa cai ya, itu kongsi fa cai, itu mirip-mirip bunyinya ya. 跟那个恭喜发财的发财同音啊。 Saudara-saudara, jadi kita melihat simbol-simbol ini adalah merupakan suatu harapan dari kita untuk bahwa tahun ini kita diberkati ya. 所以呢，这些象征呢，给我们一个盼望。但愿呢，今年我们得做这个恩典。 Masih banyak sekali, ini yang terakhir saudara ya, saya jelasin. 还有一 Sebenarnya 种 masih banyak ya. Nah saudara, ini adalah kue apa saudara? Kalau orang Jakarta bilang kue keranjang ya mungkin ya, atau ya. 这个叫做什么糕？你们知道吗？ Ya, masing-masing kita ada bahasanya ya. Tetapi kue ini dibuat dari beras ketan ya. 这个是用糯米做的， Jadi saudara agak melekat ya. 所以它有粘性， Kalau dimakan tuh ya lekat-lekat gitu ya. 所以你吃 Lekat-lekat 的时候 gitu. 有黏黏的那种味 Ya, ini yang pakai gigi palsu harus hati-hati. 用假牙的不要吃哦。 Saudara-saudara, karena ada sesuatu yang melekat, diartikan bahwa ini adalah hubungan kekeluargaan itu lekat satu dengan yang lain. 因为 Ya, 这个 bersatu. 糕啊有粘性，所以呢都表达我们家里的每一个成员都是很好亲密的。 Itulah. Saudara, ini kita punya Fan Yen luar biasa. Waduh. Saudara, Nian Kau, saudara ya. Nian Kau itu juga diartikan Pupu Kau ya. Artinya setiap tahun itu tiap langkah kita itu melangkah lebih tinggi ya. 年糕也有它的意思是步步高，所以呢，我们盼望每一年我们都能够增多增高。 Nah saudara-saudara, ini semua adalah simbol-simbol yang sebenarnya tidak ada masalah saudara. Kalau kita jadikan sebagai harapan kita. 其实这些象征是没有问题，如果我们把它当做我们的一个盼望， Namun saudara-saudara, kita harus tahu persis 但是我们也要清楚知道， dari manakah berkat itu. 到底这个福从何处来？ Tidak ada masalah dengan simbol.
象征没有问题， Tetapi dari manakah berkat itu? Tentu bukan simbol yang berikan berkat. Dari mana 不 datangnya? 是这些东西祝福你，但是这个福从哪里来呢？ Siapa yang memberi berkat itu? 谁赐这个福给你？ Saudara, Yakobus pasal yang pertama ayat 17 雅各书1章17节， dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 各样美善的恩赐和各样谦卑的赏赐，都是从上头来的，从中光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的婴儿。 Saudara-saudara, jikalau kita memakai lensa firman Tuhan untuk melihat kehidupan kita dan semua simbol di dalam kehidupan orang Chinese, 弟兄姐妹，让我们用上帝的眼光来看我们华人这些的象征。 saudara-saudara, jadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwa tidak ada masalah dengan simbol, tetapi yang harus kita ingat bahwa semua berkat itu datang dari Allah, dari Tuhan pemberi berkat. 所以呢，就告诉我们这些象征不重要，最主要的你要知道这个福、这个恩典是从哪里来的。 Saudara, hari ini saya secara khusus mengambil bagian firman Tuhan yang tadi telah dibacakan oleh adik kita. 今天我们要思想刚才我们的弟弟妹妹所读的这个经文， Saudara, di dalam Mazmur 128. 就是诗篇128篇。 Mari kita maknai, saudara, pembacaan ini dan benar-benar memberikan perhatian yang penuh. 我们来好好的明白这个经文。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。 Saudara, ayat yang pertama ini memberikan kita suatu kunci, ya, satu kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. 这个第一节就是告诉我们，给我们一个钥匙，我们怎么能够得福。 Ya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. 凡敬畏耶和华的人有福了。 Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menuruti jalannya. 敬畏耶和华的人就是遵行上帝的道。 Saudara, ayat yang kedua dan selanjutnya berkata demikian, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 你要吃劳碌得来的，你要享福。 Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像甘蓝才子。 Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 看哪、敬畏耶和华的人必要这样蒙福。 Saudara, kita melihat kata takut ini kembali ditekankan, ya. 这里在强调敬畏。 Saudara, ayat yang kelima mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶和华，从一生一世看见耶路撒冷的好处。 Saudara-saudara, kerinduan orang pada waktu itu ke Yerusalem adalah untuk masuk ke bait Allah untuk beribadah kepadanya. 那个时候的耶路撒冷的人很盼望能够进到上帝的圣殿， Karena disitulah tempat mereka beribadah. 就是因为那个地方他们能够敬 Orang 拜 yang 神， dapat beribadah itu adalah orang yang berbahagia. 能够敬拜上帝的人是有福的人。 Orang yang diberkati sehingga dapat datang ke rumah Allah beribadah kepada Tuhan. 当你来到上帝的殿敬拜的时候，你就得福。 Saudara, hari ini kita orang-orang yang berbahagia karena kita beribadah di rumah Tuhan. 我们感谢神，今天我们都是有福的人，因为我们愿意来到上帝的家来敬拜 Hanya 他。 orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan mengakui Tuhan adalah sumber berkat. 因为敬畏上帝的人、爱上帝的人，他们知道来到这里，因为他们明白上帝就是赐福的源头。
Dan dikatakan kita orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. 那么上帝也应许敬畏上帝的人能够看见他们儿女的儿女平安归于他们。 Saudara, inilah kerinduan umat Tuhan, saudara, untuk mereka tidak hanya melihat kebaikan Tuhan pada diri mereka, 这就是上帝子民的一个盼望，他们不单单只看到上帝在他们身上的恩典， bukan hanya mengalami berkat Tuhan di dalam hidup mereka, 不是单单在他们生活中经历了上帝的恩 tetapi 典， mereka juga melihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan juga untuk anak-anak mereka. 但是他们也盼望上帝的恩典也能够给予他们的儿女。 Saudara, ada 3 berkat yang kita dapat pelajari di dalam Mazmur 128 ini. 从诗篇128篇，我们能够看到3个福。 Yang pertama, saudara-saudara, adalah berkat Tuhan atas pekerjaan. 第一就是工作的猛福， Saudara-saudara, keluarga harus ada mata pencaharian. 当然一个家庭一定要会有人找钱。 Di dalam masa-masa yang sulit selama COVID ini, pandemi, 就是当疫情的时候困难的时候， banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan usaha menjadi susah. 很多人都失业，他们的生意也不能做了。 Saudara-saudara, banyak keluarga yang khawatir bagaimana untuk melewati masa-masa yang sulit seperti 所 ini. 以很多家庭很担心怎么样面对前面的道路。 Saudara, kekhawatiran itu adalah sifat manusia dan juga adalah bagian dari kelemahan manusia. 当然，挂虑是人的本性，也是我们生活的其中一个状况。 Tetapi saudara-saudara, jikalau kita percaya bahwa berkat itu adalah datang dari Tuhan, 但是若我们相信这个恩典是从上帝来的， saudara-saudara, situasi bisa berubah di dalam hidup kita. 那么我们会发现我们的生活会改变。 Pekerjaan tidak selalu lancar, 虽然工作不常常顺利， usaha tidak selalu untung besar, 我们所做的生意也不会常常说赚钱， tetapi kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. 但是上帝的恩典足够给我们。 Saudara, satu pengertian yang diberikan di dalam ayat tadi, saudara, 刚才我们读的经文的意义呢？ dikatakan kita dapat menikmati hasil dari jerih payah sendiri. 那么这里告诉我们，你能够吃你劳碌得来的。 Ya, saudara-saudara, banyak orang yang punya banyak terima 有些 banyak 人啊， berkat, 拥有很多， tapi belum tentu dia bisa nikmati. 但是他可能不会享用。 Saudara-saudara, kita butuh kerja, saudara, karena itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. 我们必须做工， Tetapi kita juga bisa menikmati apa yang menjadi hasil kerja kita. 而且我们也能够享受我们所劳碌得来的。 Suatu kali, saudara, saya mengunjungi seorang jemaat di rumah sakit. 有一次呢，我到医院探望一个会友， Saudara, di kamarnya 在他的病房 itu khusus, 很特别， ada perawat yang khusus, 有特别的护士， perlengkapan yang luar biasa. 很有这个这个设备， Saudara-saudara, segalanya luar biasa. 一切都装备的很好。 Masalahnya orang itu terbaring, ya, tangan diinfus, saudara-saudara, ya. Ada peralatan-peralatan lain secara medis yang harus membantu dia untuk bisa tetap kuat, untuk dapat bisa pulih. 但是呢，这个人只能够躺在床上，其他的一些设备都装在他的身上， Makanan harus disondek, ya, dari 他又 kerongkongannya. 不能够用口吃从鼻子的管子， Saudara-saudara, dia punya banyak, saudara-saudara. 他有这个福， Tetapi saudara-saudara, saat itu dia tidak bisa menikmati apapun. 但是那个时候他不能够享用这一 Saudara, 切。 saya keluar dari rumah sakit, 当我从医院出来， saya di tepi jalan tuh ada warung, saudara. 那么在路边呢有一个小这个卖吃的， Saya melihat ada seorang tukang bajai yang sambil mengangkat satu kakinya duduk di tepi jalan itu. 我看到有一个马仔的车夫跳着他的脚在哪里坐， Saudara, dengan tangannya dia mengambil tempe tahu itu dan dimakannya dengan demikian nikmat, saudara. 哇，他用手吃到这么有味道。
Saudara, saat itu tukang baja itu lebih berbahagia daripada orang yang punya banyak itu di 那个时候呢，我发现这个马载车夫啊，比刚才有钱的人更有福啊。 Saudara-saudara, kita punya banyak dan kita mencari, kita harapkan kita punya lebih banyak lagi. 我们拥有很多，但是我们得在寻找更多。 Tetapi berapa banyakkah yang dapat kita sungguh-sungguh nikmati bersama dengan keluarga? 但是我们能够和我们的家人享用多少？ Saudara, banyak harta kita sebetulnya tidak pernah kita bawa serta kita. 其实我们一切的产业，我们都带不走。 Saudara-saudara, ada yang tersimpan di safety box barangkali. 有些在 safety box 装作 Ada cuma yang berbentuk angka, saudara ya. 有很大的数目， Tapi kita merasa kita butuh semuanya itu. 我们觉得我们很需要这一些。 Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan berkat yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? 但是上帝所说的有福是什么意思呢？ Engkau akan menikmati hasil dari jerih lelahmu. 你要吃劳碌得来的，你要享福。 Saudara-saudara, just nice itu saudara, kata yang paling bagus di dalam bahasa Inggris. 其实 Pas 足 ya, 够 cukup. 刚好是最好。 Ya, kalau sudah terlalu berlebihan, itu kadang-kadang menjadi beban di dalam hidup kita. 若是太过多的话，就多疑了。 Oleh sebab itu saudara, kita belajar sebagai umat Tuhan yang diberkati, kita juga selalu ingin menjadi saluran berkat bagi orang lain. 所以我们盼望，我们已经从上帝得福的人，我们也能够将这个福分给别人。 Saudara-saudara, berkat yang kedua ada dikaitkan dengan berkat di atas rumah tangga. 第二个福呢，就是家庭的福。 Firman Tuhan melukiskan dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 他这里描写你的妻子就像多结果子的葡萄树，你的儿女呢就像甘蓝摘子。 Ibu-ibu, maaf, saya ingin menekankan satu hal di dalam kesempatan ini. 姐妹们，对不起，我要强调一件事， Peran ibu-ibu dalam rumah itu sangat penting menentukan kebahagiaan satu rumah. 因为一个姐妹她在家里的角色非常重要。 Kalau dia tiap hari ngomel dari pagi sampai malam, saudara-saudara, 如果她从早到晚在那里骂， saudara, bagaimana mungkin berkat itu datang ke rumahnya, saudara ya? 怎么能够这个福来到她的家呢？ Saya tidak berbicara berapa banyak harta yang kita miliki. 我不是讲你有多少财富， Tetapi ibu rumah tangga itu dia betul-betul tahu mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk keluarganya dengan apa yang ada yang daripada penghasilan mereka. 但是因为家庭主妇她能够拥有他们所有的，能够使他们的家人足够。 Dikatakan dia seperti pohon anggur yang subur, bukan yang sudah layu dan bukan yang sesuatu yang tidak berbuah. 他这里描写妻子不是说枯干的葡萄树，乃是多结果子的葡萄树。 Saudara, ibu-ibu berdoa minta Tuhan berikan hikmat. 姐妹们祷告求神给我们智慧。 Di rumah itu dia menjadi seorang yang sangat menentukan kebahagiaan suaminya dan anak-anaknya. 因为他成为一个家里成员，能够定这个家人快乐还是不快乐。 Tetapi suami-suami ingatlah, 但是做丈夫的也要记得， kasihilah istrimu 你要爱你的妻子， seperti dirimu sendiri. 就像你爱你自己。 Firman Tuhan mengingatkan kita, 上帝的话提醒我们， kalau seorang suami mengasihi istrinya, 若因为丈夫爱他的妻子， semakin dia mengasihi istrinya, 他越爱他的妻子， ini rahasia, 这个是， istrinya akan lebih cantik. Saudara. 那么妻子呢就会显得更美。 Kalau saudara merasa istri saudara kurang cantik, 哦，如果你觉得你的妻子不够好看， jangan bandingkan dengan tetangga saudara. 你不要跟你的邻居那个姐妹相比哦， Tanya dirimu apakah engkau mencintai dia. 你要问你自己，我有够爱 Karena 她吗？ wanita itu semakin dicintai semakin cantik, saudara. 因为一个姐妹被爱，越爱的话，她就会显得更漂亮。 Dan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh seorang ibu dalam rumah tangga. 而且孩子们啊，母亲对孩子的们影响力非常大， Anak-anak itu bisa bersatu berkumpul depan meja 孩子们能够围绕在你的桌子， karena tidak ada makanan yang lebih enak dari masakan mama.
因为妈妈煮的菜是最好。 Saudara-saudara, suasana kekeluargaan itu begitu indah dilukiskan di dalam Mazmur 128. 那么诗篇128描写了这么幸福美满的家庭。 Istri seperti pohon anggur yang subur di rumahmu dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 你的妻子就像多结果子的葡萄树，你的儿女呢就像甘蓝栽子。 Tunas yang selalu memberikan harapan ke masa depan. 栽子呢常常给予盼望。 Saudara-saudara, anak-anak kita, setiap anak itu adalah harapan keluarga. 每一个我们的孩子都是给我们盼望的。 Tidak ada anak yang sayang, kesayangan, dan kurang kesayangan, kurang disayang. 没有不可能，不要有一个孩子觉得他在家里不够得到爱。 Semua anak merasa anak kesayangan karena dia adalah anugerah dan berkat Tuhan. 每一个孩子都是我们上帝赐给我们的恩典，我们要爱他们。 Berkat yang ketiga 第三的福 adalah berkat yang ketiga adalah berkat di dalam melihat berkat Tuhan bagi keturunan atau generasi selanjutnya. 第三的福就是后裔的福， Anak-anak dan generasi yang akan datang, 我们的孩子和我们的下一代， kitalah yang bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka. 我们有这个责任指导他们。 Tetapi yang memberkati, yang memimpin mereka adalah Tuhan. 当然，赐福的还是我们的上帝。 Saudara, jikalau hari ini saudara menjadi orang yang beriman dan beribadah kepada Tuhan, 若是你今天是爱上帝、信上帝的人， saudara itu juga harus menjadi sesuatu yang diteruskan di generasi berikutnya. 我们必须把这个信心传给我们的下一代。 Saudara-saudara, saya menemukan banyak sekali orang-orang yang sibuk di gereja, papa mama yang begitu aktif di gereja, 我常常看见在教会做父母的非常忙碌侍奉主， begitu sibuknya rapat dari hari pertama sampai hari minggu yang akan datang, 从第一天一直到周末都是在开会， melayani pelayanan bermacam-macam, 各种各样的施工。 tetapi sayang sekali anak mereka tidak mengikuti mereka. 但是很可惜，他们的孩子没有跟随他们， Anak-anak tidak mencintai Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. 孩子们也不爱家，也不爱上帝。 Saudara, di dalam patah Mandarin dikatakan 子不教，父之过. Ya, kalau anak itu tidak terdidik dengan baik, jangan salahkan tetangga, saudara-saudara. Itu adalah kesalahan orang tua. 所以你没有好好教导、教育你的孩子，你不要怪别人，乃是你的责任。 Saudara-saudara, berkat Tuhan itu bukan hanya pada generasi kita, 上帝的恩典不是单单在我们这一代， tetapi juga kepada keturunan kita. 但是也给我们的下一代。 Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara sekarang. 现在我要问你们， Saudara, menikmati hasil dari jerih lelah. 你 Menikmati hasil dari jerih lelah. 你能够享受你劳碌得来的， Menikmati berkat di dalam rumah tangga. 你也得到家里的福， Menikmati berkat dengan melihat keturunan kita diberkati Tuhan. 还有加上能够看见你的下一代蒙福。 Ada berkat apa lagi yang lebih besar dari itu dalam hidup kita, saudara? 其他的除了这个三个福，还有什么福比这个更大呢？ Saudara-saudara, mari kita berdoa. 我们 Mari kita 来 berdoa. 祷告。 Saudara, karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. 上帝教导我们要敬畏耶和华。 Saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kami tahu apa arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. 这里告诉我们，亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。 Kita baca satu lagi,就是哥林多后书第5章第22节呀，前面的一节。前面的呀，是对不起，哥林多后书5章11节，我们既知道主是可畏的，所以劝人，但我们在神面前的显明的，
盼望在你们的良心里也是显明。 Saudara, kita percaya ada Tuhan dan hidup kita akan hidup menurut apa yang Tuhan firmankan kepada kita. 我们相信有神，我们也愿意遵照他的道而行。 Karena saudara-saudara, seorang yang percaya akan ada Tuhan, maka dia akan hidup ya tidak sembarangan. 因为如果一个人欣慰上帝的话，他就不会马马虎虎的生活乱七八糟。 Jikalau dalam hidup kita ada Tuhan, sekalipun orang tidak lihat, kita tidak berani berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. 若是一个人敬畏神，虽然没有人看，他也不敢犯罪， Itu terbukti saudara-saudara di dalam batin dan di dalam hatinya. 因为这里他有这个良心啊。 Saudara-saudara, orang yang takut kepada Tuhan juga dikatakan sebagai orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. 一个敬畏上帝的人，也是生活成圣。 Saudara-saudara, dikaitkan dengan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus artinya bukan berarti kita menjadi orang yang sempurna, tetapi kita hidup ya menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. 成圣的人不是说他是完美的，但是呢，他是遵行上帝的话而 Mengingat 活。 kita sebagai umat Tuhan, 我们成为上帝的子民， kita tidak ingin mencemarkan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. 当然我们不愿意，我们做了上帝不喜悦的事，而污秽了他的名。 Saudara, tiga berkat tadi yang kita telah pelajari dari firman Tuhan 刚才上帝的话教导我们，这个三个福 terletak pada hati yang takut kepada Tuhan. 就是存在一个敬畏上帝的心， Menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, 我们照做上帝的旨意， hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. 在上帝面前过一个称义的生活。 Inilah berkat sesungguhnya untuk kita sebagai umat Tuhan. 这就是上帝子民真正的福， Dan inilah berkat hari ini untuk kita semuanya yang merayakan Imlek. 也是给我们每一个庆祝农历新年的每一个弟兄姐妹的福。 Karena berkat yang sesungguhnya datang dari Allah. 因为真正的福是从上帝来的， Dan Allah itu sendirilah yang memberkati kita. 上帝亲自赐福给我们。 Saudara, saya ingin mengucapkan 新春快乐。旧岁蒙恩，感谢神，新年纳福，依靠主。 Saya mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat tahun baru. Usia yang telah berlalu atau waktu yang berlalu, kita telah menerima berkat anugerah Tuhan, kita harus bersyukur kepadanya. 我们以往已经得到了上帝的恩典，我们应该感谢他。 Di tahun yang baru ini, kita mengharapkan untuk menerima berkat Tuhan dengan bersandar kepadanya. 在新的一年，我们也盼望得到上帝的福，也愿意依靠他。 Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝祝福我们大 Mari kita 家。 berdoa. 我们来同心祷告。 天父上帝，我们感谢你， Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 我们恳求主，你恩待我们每一个人， Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan kepada kami, 让我们今天因为靠着主你的恩典，我们成为蒙福的人。 Tuhan, pada hari ini kami bisa menjadi orang yang diberkati karena anugerah-Mu. 今天我们听到了主你的话， Pada hari ini dari firman-Mu, 我们也恳求天父，让我们成为一个蒙福，也成为祝福的人。 Tuhan, kami sungguh berharap kami menjadi orang yang diberkati, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. 让我们能够见证主你的恩典在我们身上， Supaya kami bisa menyaksikan berkat Tuhan yang ada dalam diri 我 kami. 们也成为我们亲朋好友们的祝福。 Sehingga kami bisa menjadi teman saudara, berkat bagi orang saudara, famili, dan teman-teman kami. 借着新春佳期， Melalui hari raya Imlek ini, 我们不但拜年，我们也可以把主你的信息分享给很多人。
Bukan saja kami berkunjung bersalaman, tetapi kami juga bisa mengabarkan Injil kepada mereka. 恳求天父你赐福我们众弟兄姐妹， Kiranya Tuhan berkatilah kami semua. 奉耶稣基督的名我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh indah yang bisa kita dengar bersama-sama pada hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan kembali menyanyi. Sebelumnya Lose mau tanya ya, untuk anak-anak sekolah minggu, dijawab ya Losenya ya. Lose mau tanya nih, kalau di dalam rumah, di dalam keluarga kita ada orang tua, ada kakek nenek, ada om, ada tante, ada sepupu, anak-anak seneng gak? Mana nih anak sekolah minggu? Mana ya? Seneng gak? Senang ya, kita senang sekali kalau di rumah kita ada keluarga kita. Tetapi lebih senang lagi kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam keluargaku. Kali pertama akan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kemudian kali kedua dan kali ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Yesus dalam keluargaku. Pertama-tama anak-anak sekolah minggu ya, boleh nyanyi. Yesus di dalam keluargaku, senang-senanglah, senang-senanglah. Mana suaranya anak sekolah minggu? Yesus di dalam keluargaku, senang-senanglah, senang-senang. Sama-sama katakan when Jesus in the family. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Kita tetap berdiri, kita mau berdoa, syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat Tuhan sebetulnya melimpah dalam hidup kami. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi ini, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena di dalam setiap hal yang kami alami, berkat itu selalu Tuhan sediakan bagi kami. Dan yang Tuhan inginkan dari kami adalah hati yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yang pada hari ini bersama-sama kami. Tahun yang baru ini mereka juga memasuki masa semester yang baru. Kiranya Tuhan terus menolong mereka di dalam memasuki semester yang baru. Dan nantinya mereka akan mengakhiri yang dari SD akan ke SMP, SMP ke SMA, dan yang SMA akan ke perguruan tinggi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong agar setiap anak-anak Tuhan yang hadir, yang masih sekolah pada hari ini, Tuhan berkati mereka, berikan semangat, kerja keras untuk belajar, agar apa yang mereka mau capai dalam studi mereka, dapat mereka capai. Kami berdoa buat papa mama, Tuhan berkati mereka. Buat opa oma, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi orang tua yang memberikan teladan bagi anak-anaknya. Kami menyadari ya Tuhan bahwa anak-anak melihat dari orang tua. Walaupun mereka hanya melihat, tapi mereka bisa menilai hal itu. Karena itu kami berdoa agar papa mama, opa oma, atau orang-orang yang dewasa yang tinggal bersama-sama dengan anak-anak, kiranya Tuhan memakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan, menjelaskan, menceritakan Tuhan kepada anak-anak, sehingga mereka pun menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat suasana Lebaran pada tahun ini.
Happy New Year, Chinese Happy New Year. Kami berdoa biarlah dimanapun ini dirayakan, setiap orang bisa menikmati sukacita, bisa menikmati hati yang senang. Karena melihat bagaimana Allah itu, Allah yang menyertai, Allah yang menuntun, dan bahkan Allah yang menyediakan. Dan biarlah Engkau terus menolong kami di dalam melewati hari-hari ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami tidak tahu tantangan-tantangan apa yang akan kami hadapi. Tetapi kami mau berdoa, percaya bahwa Tuhan Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga untuk negara kami, Indonesia. Kami menyerahkan biarlah di dalam pemerintah kami menjalani apa yang mereka mau lakukan bagi bangsa ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berikan kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dimanapun mereka dipercaya sebagai pemimpin di daerah maupun di pusat, ataupun dimanapun mereka sebagai pemimpin, kiranya mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang dia pimpin. Menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga pada akhirnya negara ini menjadi negara yang berkat Tuhan terus melimpah kepada orang-orang yang ada di negara ini. Terima kasih Bapa di surga, setiap kami yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita bersyukur punya kesempatan membawa persembahan kepada Tuhan di hari pertama Imlek. Nanti jemaat akan diberi kesempatan untuk maju ke depan. Di depan ada 2 kotak ya, bisa memasukkan persembahan di situ. Dan supaya jalan ini bisa teratur, maka kita akan jalan ke depan melalui jalur tengah, Bapak Ibu. Kemudian setelah memasukkan persembahan, Bapak Ibu bisa kembali melalui jalur sisi sebelah dalam. Usher akan memandu Bapak Ibu untuk berjalan maju memberi persembahan. Kita akan menaikkan satu pujian selamat tahun baru. Kita akan nyanyikan pujian ini 1 kali bersama-sama dulu. Kemudian setelah itu baru kita boleh maju ke depan memberi persembahan sesuai dengan arahan dari Usher. Kita naikkan pujian ini, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah.
bahasa Indonesia kembali. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Semua bersuka cita. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Bersyukur akan anugerahnya. Masa lalu Tuhan telah pimpin, harap kini kita bekerja. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Bersandar kasih anugerahnya. Musik saja. Mari sama-sama berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Semua bersuka cita. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Bersyukur akan anugerahnya. Masa lalu Tuhan telah pimpin, harap kini Dia bekerja. Selamat tahun baru, berkatnya melimpah. Bersandar kasih anugerahnya. Bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Kita akan berdoa, mari ikuti saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Hari yang lalu Tuhan sudah pimpin dan berkati. Hari yang lalu Tuhan sudah pimpin dan berkati. Dan kami percaya hari depan pun Tuhan akan pimpin. Dan kami percaya hari depan pun Tuhan akan pimpin. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal
anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Singer tetap berada depan ya. Sungguh satu sukacita buat kita semua ya. Kalau di hari tahun baru Imlek ini kita boleh bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Mensyukuri untuk berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita ya. Dan untuk itu saya mengajak kita semua, jarang sekali ini adalah ibadah intergenerasi yang pertama sejak COVID selesai ya. Ya, di dulu sebelumnya kita sudah melakukannya, kemudian stop, dan kali ini kita kembali bersama-sama. Satu hal yang kita syukuri. Kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi lagu Tahun Baru Beroleh Berkat. Kita akan berdiri pada kata kungsi-kungsi, pada bagian refrainnya kita akan memberikan kungsi kepada saudara-saudari kita yang depan, belakang, atas, bawah, ya, kiri, kanan, ya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita memberikan selamat. Majelis dan jemaat GPMRI Kemurnian mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Freddy Lai yang sudah melayani menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Imlek intergenerasi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan Pendeta Freddy Lai. Pendeta Freddy Lai adalah dari Sinode GKY ya. Nah, berikutnya dari bidang pembinaan mengundang para pasutri untuk mengikuti kelas pembinaan yang diberi nama KEPAK. Ya, KEPAK adalah kelompok pemuritan keluarga yang dibentuk bagi para pasutri GPMRI Kemurnian yang sedang berjuang menjadi pasangan suami dan istri maupun juga sebagai orang tua yang bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Jadi KEPAK diadakan 2 minggu sekali setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu secara tatap muka, onsite.
Dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari jam 3:30 sampai jam 5 di Wisma Jessenlin di lantai 3 di ruang remaja. Ya, jadi bagi para pasangan suami istri ya silakan untuk menghadiri acara pembinaan ini. Ya, dan bagi jemaat yang rindu mengikuti kelas ini maka bisa mendaftarkan diri kepada Pendeta Ricky Batlayar. Ya, nomor teleponnya ada di warta, bisa dilihat di warta. Ya. Di komisi-komisi juga masih merayakan Imlek. Bapak, Ibu, Saudara sekalian diundang untuk para ibu, para wanita diundang komisi wanita untuk bersekutu bersama dalam rangka perayaan Imlek pada hari Rabu 25 Januari jam 4:30 ya. Para wanita silakan datang untuk merayakan Imlek bersama jam 4:30 hari Rabu besok, lusa ya. Dan komisi pria ya. Kalau tadi komisi wanita, komisi pria juga nggak mau kalah ya. Mengundang seluruh jemaat, ya ini seluruh jemaat bukan cuma yang pria tetapi boleh juga yang wanita ya. Bapak Ibu ini boleh diundang untuk hadir di dalam persekutuan perayaan Imlek pada Jumat 3 Februari jam 7:30 malam. Jumat tanggal 3 Februari jam 7:30 malam ya. Dan di hari itu juga akan ada tamu yang akan menyanyi di dalam perayaan itu adalah Ibu Herlin Pirena. Ya, Ibu Herlin Perina akan mempersembahkan puji-pujian dalam bahasa Mandarin ya, dalam rangka Imlek ya. Silakan mengundang, mengajak tetangga, om, tante dan apalagi yang mereka mungkin belum kenal Tuhan ya, boleh diajak ya untuk boleh berkenalan dengan GPMBRI ya, dan juga berkenal dengan Tuhan Yesus. Ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Ji Jit Lian pada hari Jumat 20 Januari. Jenazah akan dimakamkan pada hari Senin 23 Januari. Majelis jemaat turut berduka cita dan kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus tercurah atas anggota jemaat yang ditinggalkan. Dan kita akan melihat e-poster untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang pentingnya firman Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Marilah kita menyiapkan hati dengan merenungkan 3 pertanyaan ini. Apakah keluarga kita memprioritaskan untuk dekat kepada Tuhan? Yang kedua, apakah kehidupan keluarga kita sudah berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Kemudian yang ketiga adalah apakah pelayanan kita terhadap Tuhan dengan dasar adanya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan yang berkesinambungan. Ya, silakan dipikirkan, dievaluasi kehidupan keluarga kita. Ya, untuk minggu depan kita dengarkan dasar firman Tuhannya bersama. Nah, saudara sekalian, di hari yang penuh sukacita ini di tengah-tengah kita juga ada loh, ya, Bapak Ibu ataupun keluarga yang baru pertama kali datang ke GPMBRI. Mungkin yang di bawah di lantai aula juga ada, mungkin ya, yang di sini juga ada, ya. Jadi yang di sini ada Bapak Anen dan Ibu Ana. Ada Rio, dari keluarganya Kenzo. Silakan berdiri. Silakan berdiri Bapak Ibu. Iya. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Silakan duduk. Mungkin yang di aula juga ada? Ada enggak? Kalau ada silakan berdiri ya. Yang jemaat-jemaat yang ada di aula silakan memberikan sambutan juga ya. Terima kasih. Yang di balkon ada? Ya, pemuda remaja semuanya yang depan, yang di balkon. Dan di tengah-tengah kita juga ada beberapa tamu ya yang sudah lama tidak hadir di tengah-tengah kita. Yang mungkin ada dari luar negeri ataupun ada di tempat lain. Ada Ibu Rosita. Ibu Rosita, iya selamat datang kembali ya. Udah lama sekali ya tidak hadir di GPMBRI juga. Ada Semu Esther Hosea di tengah-tengah kita. Ya, yo.
welcome back ya. Khusus ya karena dari Amerika untuk berkumpul bersama keluarga di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah ini jangan pulang dulu ya, karena di hari yang istimewa ini ya, kita juga ada hal yang kita mau bagikan menjadi berkat ya buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nggak usah bangkit berdiri dulu, duduk di tempat duduknya masing-masing ya, jangan keluar, jangan kemana-mana, di sini aja ya. Setiap keluarga akan mendapatkan satu kalender harian, satu keluarga satu, bukan satu orang satu ya, jadi satu keluarga satu ya. Kemudian satu orang satu akan mendapatkan cookies ya, Chinese New Year cookies ya, biskuit ya. Jadi tetaplah di situ ya. Jadi kalender satu keluarga satu, cookiesnya satu orang satu ya. Ya, kita berterima kasih juga kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan untuk bingkisan Chinese New Year ini ya. Ya, kiranya bisa diterima dengan sukacita ya, untuk semua ya. Terima kasih. Yang di atas juga ada usher-nya. Ya, tunggu ya sebentar. Ya. Nah, ini cookiesnya dulu yang dibagikan ya. Jadi tunggu sebentar.